Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bu Fira selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia kelas 23. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah milik kami yang berjudul Keterkaitan Bahasa Daerah terhadap Keberagaman Budaya di Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak dapat on cam dikarenakan kamera laptop saya sedang error. Baik, pertama-tama anggota kelompok kami yaitu ada Dilan Jason dengan NRP 50302111049, Muhammad Reyhan Afin Nurnahala dengan NRP 50302111070, Kurata Ayunin dengan NRP 50032111034, dan saya sendiri Suciati Amelia dengan NRP 50032111079. Baik, pertama di sini ada abstrak. Penelitian keterkaitan bahasa daerah terhadap keberagaman budaya di Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai keterkaitan bahasa daerah terhadap budaya yang ada di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis faktor karena keberagaman budaya di Indonesia yang banyak sehingga dapat mencari faktor yang merujuk pada hubungan dari tiap indikator yang diteliti pada setiap keberagaman yang ada sehingga lebih efektif dan juga efisien. Dari hasil survei yang diperoleh, mayoritas responden fasih dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Mayoritas mengatakan ada keterkaitan antara bahasa daerah terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Sesuai dengan fakta bahwa lebih dari 60% responden mengetahui bahasa daerahnya masing-masing dan menggunakannya sebagai bahasa utama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memiliki kesadaran untuk melestarikan bahasa daerahnya. Kemudian latar belakang. Latar belakang di sini kami melakukan penelitian ini karena manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan alat untuk berinteraksi dan juga berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahasa telah menjadi alat komunikasi primer yang digunakan oleh manusia di seluruh dunia. Bahasa hidup dan berkembang ketika masyarakat menuturkannya sebagai alat komunikasi utama. Berdasarkan petakan dan verifikasi dari Kemdikbud, di Indonesia terdapat 652 bahasa daerah. Setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan bahasa dan budaya di setiap daerah di Indonesia. Itulah mengapa kami melakukan penelitian yang berjudul Keterkaitan antara bahasa daerah dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari tinjauan besar kami. Isinya adalah Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam pulau, dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara yang besar dan terdiri dari beragam suku bangsa, tentunya Indonesia juga memiliki banyak budaya yang berbeda. Perbedaan yang sangat terlihat adalah dari cara berbicara. Bahasa merupakan identitas bangsa. Melalui bahasa, dapat teridentifikasi suatu kelompok dan rumpun masyarakat, serta identitas pribadi. Bahasa daerah sebagai salah satu kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan. Bahasa daerah berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional yang memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa di Indonesia. Lalu berikutnya ada metode penelitian. Pada metode analisis faktor sendiri, yaitu sebuah teknik untuk mencari faktor apa saja yang menjelaskan hubungan atau korelasi antara beberapa indikator yang diteliti. Mode analisis faktor khusus digunakan pada analisis keterkaitan bahasa daerah terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Karena keberagaman budaya di Indonesia yang banyak sehingga dapat mencari beberapa faktor yang merujuk pada hubungan atau korelasi dari masing-masing indikator yang sudah diteliti pada masing-masing keberagaman yang ada, sehingga lebih efektif. Jadi sistematika dari metode kami adalah faktor, lalu merujuk ke penjelasan hubungan, lalu ada indikator. Dari faktor geografis, merujuk kepada adanya rasa kebersamaan pada suatu daerah, rasa kebersamaan merujuk kepada adanya rasa senasib yang timbul. Lalu pada sesi pembahasan, pada survei pertama ini kami memberikan pertanyaan, yaitu apakah Anda mengetahui bahasa daerah Anda? Dari survei dalam bentuk kuesioner Google Form yang kami lakukan, terdapat beberapa data yang bisa dikaji sebagai pembahasan, yakni terkait dengan hal tersebut. Pada pertanyaan pertama, kami menjelaskan apakah Anda mengetahui bahasa daerah Anda
Dan berdasarkan diagram yang tertera, sebanyak 16 orang dengan persentase sebesar 64% menjawab 5. Sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 20% menjawab 4. Sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 8% menjawab 3. Sebanyak 2 orang dengan persentase 8% menjawab 1. Lalu untuk jawaban 2, tidak ada yang memilih. Ini berarti bahwa orang pada masing-masing daerahnya sebagian besar masih mengetahui dengan adanya bahasa daerah asalnya. Nah, untuk pertanyaan kedua, pertanyaannya yaitu, apakah Anda fasih dalam berbahasa daerah Anda? Nah, menurut diagram yang kami dapat melalui survei Google Form, di sini ada 10 orang yang menjawab dia sangat fasih dalam menggunakan bahasa daerahnya, yakni sekitar 40%. Yang lainnya ada 10 orang yang menjawab dengan rentang nilai 4, dan ada 3 orang yang menjawab dengan rentang nilai 3, akan tetapi ada 2 orang atau sekitar 8% yang menjawab dengan rentang nilai 1, artinya dia tidak fasih dalam berbahasa daerahnya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Anda menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari? Nah, di sini ada 11 orang atau sekitar 44% yang menjawab dengan tentang nilai 5. Jadi dia menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Akan tetapi ada 7 orang yang menjawab dengan nilai rentang 4 dan ada 5 orang yang menjawab dengan tentang nilai 3. Nah, berkebalikan dengan 2 orang lainnya yang menjawab dengan tentang nilai 1. Jadi dia tidak menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-harinya. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan highlight dari artikel ilmiah yang kami susun, yaitu menurut Anda apakah ada keterkaitan antara bahasa daerah dan keragaman budaya di Indonesia? Nah, di sini jawaban dominannya adalah menjawab dengan tentang nilai 5 atau ada keterkaitan antara bahasa daerah dan keragaman di Indonesia dan hubungannya ini sangat kuat. Di sini ada sekitar 20 orang atau 80% yang menjawab hal tersebut. Akan tetapi ada 4 orang lainnya yang menjawab dengan rentang nilai 4. Artinya ada hubungan tetapi hubungannya tidak terlalu kuat. Ada satu lagi yang menjawab dengan rentang nilai 3, yakni hanya ada hubungan saja. Saya akan menjelaskan pertanyaan kelima. Kami menyuguhkan pertanyaan, seberapa pentingkah kemampuan berbahasa daerah bagi warga negara? Dan berdasarkan diagram yang tertera, sebanyak 14 orang dengan persentase 56% menjawab 5, sebanyak 6 orang dengan persentase 24% menjawab 4, sebanyak 5 orang dengan persentase 20% menjawab 3, lalu jawaban untuk 1 dan 2 tidak ada yang memilih. Terlihat bahwa sebesar 56% orang menjawab kemampuan berbahasa daerah itu penting bagi warga negara. Hal itu dikarenakan jika kita tidak bisa berbahasa daerah dari daerah tersebut, maka kita tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa berkomunikasi dengan orang sekitar. Dan artinya orang-orang menganggap bahwa kemampuan berbahasa daerah bagi warga negara itu sangat penting. Untuk kesimpulannya, dalam artikel ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai keterkaitan bahasa terhadap budaya yang ada di Indonesia. Dari hasil survei yang dilakukan, masyarakat cenderung memiliki konsistensi dalam berbahasa, yakni dengan memakai bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada beberapa yang menggunakan bahasa Indonesia. Dari keseluruhan jawaban responden, mayoritas mengatakan bahwa ada keterkaitan antara bahasa daerah terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan fakta bahwa lebih dari 60% responden telah mengetahui bahasa daerahnya masing-masing dan menggunakan sebagai bahasa utama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada saat ini telah memiliki kesadaran penuh untuk melestarikan bahasa daerahnya. Keragaman bahasa tersebut dapat menambah keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Untuk daftar pustaka, kami memilih dari 5 sumber.
yaitu 3 jurnal, 1 situs web, dan 1 buku. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.